Tuhan, kuasa-Mu tidak tersembunyi. Apa yang dahulu telah Kau lakukan sampai saat ini pun Kau masih pun melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami untuk kami boleh belajar kembali akan kuasa-Mu yang kekal, kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat, kuasa-Mu yang boleh terjadi dalam diri kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kalau kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Kau sendiri yang boleh menunjukkan kuasa-Mu juga, agar firman yang kami pelajari benar-benar boleh masuk dalam hati kami. Bukan sekedar menyenangkan telinga atau pemikiran kami, bukan sekedar satu rutinitas yang kami dengarkan dari waktu ke waktu. Tapi biarlah firman ini, walaupun pernah kami dengarkan, boleh menjadi satu nasihat kembali bagi kami, yang mengingatkan kami kembali untuk kami boleh hidup semakin baik di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, buka hati kami untuk menerima kebenaran firman. Lembutkan hati kami untuk kami boleh dibentuk oleh firman. Terima kasih. Kau sendiri yang boleh mengurangi dan menguduskan kami. Kau yang juga boleh mengurangi dan menguduskan juga Allah. Biarlah Kau mengizinkan hamba-Mu berkata-kata pada kesempatan pagi hari. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menyambut firman-Mu dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, Guru Lintang tadi menyanyikan satu pujian dengan judul Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Dan saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini juga mengambil judul yang sama, yaitu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Dan kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19b sampai 22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Disambung 19b sampai 22. Saya akan bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kita sambung ayat 19b sampai 22. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem
Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tadi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, sudah berbahagia kita yang membaca serta merenungkan firman Tuhan, tapi lebih berbahagia lagi kita yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kristus yang naik ke surga memang menjadi sebuah kenyataan yang nampak di hadapan murid-muridnya. Ada kurang lebih, paling tidak murid inti 12 orang dan ratusan orang yang melihat Kristus naik ke surga. Dan Kristus memang naik ke surga. Ini adalah sesuatu peristiwa yang nyata. Tapi saudara, kalau dia sudah naik ke surga, ini bukannya kemudian kehadirannya atau keberadaannya itu hilang begitu saja. Memang secara fisik dia naik ke surga, memang secara fisik dia hilang dari pandangan mata kita. Tapi ini bukannya kemudian membatasi Kristus untuk dia tidak bisa berkarya dalam hidup manusia. Walaupun dia naik ke surga, ternyata Alkitab mencatat paling tidak dia pernah datang kembali. Kita seringkali berkata kita menantikan Kristus yang datang kembali kedua kalinya. Tapi saudara, ternyata Alkitab mencatat bahwa Kristus pernah datang dalam diri seseorang yang bernama Saulus. Ya. Dia tidak datang kepada semua orang, tapi dia datang menjumpai Saulus secara khusus. Dia datang dan membawa dampak yang besar bagi kehidupan Saulus ini, saudara. Ya. Dan saudara memang diceritakan di sini, saudara, bahwa Saulus memang tidak melihat bagaimana Kristus secara fisik. Memang saudara, Kristus naik ke surga dalam tubuh kemuliaannya. Kristus naik ke surga tidak lagi berada dalam tubuh secara jasmani. Dan kalau Kristus kemudian datang kembali menjumpai Saulus, memang Saulus tidak melihat keberadaan Kristus secara fisik. Kenapa? Karena Kristus hadir dalam wujud kealahannya, tidak lagi dalam wujud manusiawinya, saudara. Kalau sebelumnya dia hadir dalam bentuk manusia, dalam bentuk jasmani, tapi pada saat dia menjumpai Saulus beberapa tahun kemudian setelah dia naik ke surga, kira-kira kejadian ini 4 tahun, 3-4 tahun setelah dia naik ke surga, dia tidak lagi menjumpai Saulus dalam bentuknya secara nyata, dalam bentuknya secara fisik, secara jasmani, tapi dia menjumpai Saulus dalam bentuk Allah. Dan dalam bentuknya sebagai Allah digambarkan sebagai sebuah sinar. Dan Saulus tidak bisa melihat bagaimana rupa Kristus yang sebenarnya. Ini bukannya kemudian Kristus tidak nyata. Allah di dalam Kristus adalah Allah yang nyata. Tapi kalau Saulus tidak bisa melihat, saudara, itu bukan dikarenakan Allah tidak nyata, tapi karena Allah tidak bisa dilihat oleh Saulus yang terbatas. Allah ada di luar batas kenyataan. Dan kalau ada di luar batas kenyataan, bukan Allah tidak nyata, Allah sangat nyata, tapi manusia yang terbatas tidak bisa melihat dia. Tapi saudara, dari percakapan ini saudara, tampak bahwa Kristus hadir. Saulus khotbah ke tanah, dan kemudian Tuhan bertanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian terjadi percakapan di sana. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa Kristus, walaupun dia naik ke surga, kuasanya ternyata, kuasanya tidak tersembunyi. Nah, makanya firman Tuhan saya berikan sini, tak tersembunyi kuasa Allah. Dan kalau Kristus pernah datang, walaupun dalam kasus khusus, saudara, Kristus juga bisa datang dalam kehidupan saudara. Memang tidak hadir secara fisik, seperti saya katakan tadi. Kita akan menjumpai Kristus secara fisik pada saat dia datang kembali kedua kali. Tapi secara ilahi,
Kristus bisa hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Seperti kasus Saulus ini. Dan saudara, kalau Kristus hadir, yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, apa dampaknya? Kalau Kristus hadir, pasti ada sesuatu yang baik, sesuatu yang berdampak di sana. Kalau Kristus hadir dalam pesta pernikahan, pasti akan terjadi sesuatu. Kristus hadir di rumah Sakius, pasti akan terjadi pertobatan. Kristus hadir di mana-mana, terjadi kuasa kesembuhan. Nah, saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba belajar apa dampak kehadiran Kristus dan sampai sejauh mana kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di jalan ini, saudara. Dan saudara, saya tidak ingin mempelajari bagian ini untuk kemudian mengungkapkan bahwa kuasa Kristus itu kuasa yang hebat, kuasa yang kemudian menyenangkan hidup kita, tidak. Tapi kita akan coba pelajari ada suatu kuasa yang merubah saudara kehidupan saudara secara mendasar. Dan ini akan kita pelajari. Saudara, kasus Saulus dijumpai oleh Kristus itu tidak seperti kasus-kasus yang lain. Tadi dikatakan dalam bagian ini, pada saat Saulus dijumpai oleh Kristus, ternyata malah ada penderitaan di sana. Bukan ada kuasa dalam bentuk berkat, bukan ada kuasa dalam bentuk kenikmatan, tidak. Malah terjadi penderitaan. Ternyata Saulus telah dijumpai oleh Tuhan. Ternyata matanya buta 3 hari 3 malam. Dan setelah berjumpa dengan Yesus, ternyata penderitaannya tidak berhenti sampai di situ. Penderitaan demi penderitaan terjadi. Tapi di sini Rasul Paulus dipakai. Pada akhirnya Saulus bertobat dan berubah dirinya menjadi Paulus. Dari nama Yahudi Saulus berubah menjadi nama Yunani Paulus. Kenapa? Saudara? Karena dia akan diutus kepada orang-orang di luar Yahudi. Tapi saudara, pada saat dia diutus, penderitaannya tidak berakhir. Coba saudara baca ayat yang ke-16. Ya. Tuhan berkata, ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jadi Rasul Paulus ini kemudian setelah dijumpai bukan kemudian enak hidupnya, enggak. Makanya kita akan bicara bagaimana kehidupan yang berlimpah dengan berkat yang akan diubah oleh Tuhan. Tapi ternyata ada penderitaan. Tapi dalam penderitaan ternyata Tuhan berkarya. Ya. Hampir 3/4 isi perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. 13 atau 14 surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa saya katakan 13 atau 14 surat? Karena surat Ibrani itu diduga itu juga ditulis oleh Rasul Paulus. Memang surat-surat yang lain ada nama Paulus di sana. Surat Ibrani tidak ada nama Paulus, tapi ditafsirkan karena tulisannya hampir sama dengan tata bahasanya Saulus, maka ditafsirkan Ibrani juga ditulis. 3/4 dari perjanjian baru kita ditulis oleh Rasul Saulus atau Rasul Paulus ini. Nah, saudara, apa sebenarnya yang terjadi dalam diri Paulus? Coba kita lihat, saudara, coba bandingkan bagian pertama firman Tuhan yang saya baca dengan bagian kedua. Bagian firman Tuhan yang terbaca di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus atau Saulus ini mengejar orang-orang Kristen untuk kemudian membunuh mereka, untuk membinasakan mereka. Dan saudara, Rasul Paulus ini atau Saulus ini begitu berkobar-kobar untuk menerapkan hukum Taurat. Orang-orang Kristen dianggap sebagai sesuatu yang sesat. Dan saudara, dirinya dengan tradisi hukum Yahudinya dianggap sebagai sesuatu yang benar. Tapi saudara, setelah dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Coba kita baca kembali ayat yang ke-19, ayat yang ke-20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ternyata Yesus yang hadir dalam kehidupan Saulus itu ternyata membuat dampak. Dampak apa, saudara? Dampak perubahan iman.
bisa terjadi kalau saudara berjumpa dengan Yesus. Yang tadinya betul-betul melawan Allah, yang tadinya menolak Yesus, ternyata setelah Kristus menjamah dia, atau lebih tepatnya saya katakan menempelak dia. Menempelak itu bukan sedang menjamah terus-terus. Menempelak itu bisa gablok, bisa kemudian lebih kasar lagi ngakok. Jadi Yesus atau Kristus menempelak dia, dan kemudian terjadi perubahan iman di sana. Dari seorang yang menolak Kristus menjadi seorang yang menerima Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di sini ternyata Tuhan mencari Saulus, dan Tuhan memaksa Saulus untuk menjadi anaknya. Dan ini kenapa sangat luar biasa? Karena ini satu anugerah yang luar biasa bagi kehidupan Saulus. Bagaimana mungkin Saulus yang begitu menolak Tuhan, begitu menganiaya tubuh Kristus, ternyata Tuhan malah hadir untuk menangkap dia. Bukan hanya satu anugerah yang luar biasa. Walaupun kenyataannya Saulus itu diberikan satu penderitaan, tapi ini satu anugerah. Kenapa? Karena dengan Saulus terbuat, itu berarti Tuhan masih memperhatikan dia, masih memperhatikan dia. Dia tidak dibiarkan sakar-sakarnya. Tuhan masih datang menjumpai dia, walaupun dengan pukulan, tapi ini membuktikan bahwa Tuhan masih mengasihi dia. Dan akhirnya Saulus sadar, akhirnya dia berubah, imannya berubah dari menolak Kristus menjadi orang yang menerima Kristus dan memberitakan bahwa Kristus adalah Mesias. Saudara, kenapa saya katakan ini sesuatu yang luar biasa? Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kalau kita boleh ada di tempat ini satu anugerah yang luar biasa. Ini yang terjadi bukan karena kekuatan kita, ini terjadi karena Allah yang menarik saudara. Bukan Saulus yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari dan menemukan Saulus. Ini kasus khusus, saudara. Saudara, siapa Saulus? Kalau orang itu atau Saulus ini mau tidak dihitung oleh Allah, mau dibiarkan oleh Allah, Allah tidak rugi. Dalam Perjanjian Lama ada satu orang yang dibiarkan oleh Allah. Dia keras hatinya, sampai 10 kali dibiarkan kerasnya, akhirnya dimatikan oleh Allah, yaitu Firaun. Diingatkan sekali, tidak mau, sudah terserah. Diingatkan 2 kali, tidak mau, silakan. Tetap mengeraskan hati sampai akhirnya mati dalam kekerasan hatinya. Tapi Saulus di sini Allah beranugerah, dia jamah Saulus. Akhirnya Saulus mengalami satu pertobatan. Saudara, apakah saudara merasa hidup saudara ini ditempelak oleh Tuhan? Dengan peristiwa-peristiwa musibah, ingat Saulus dijumpai bukan terima berkat, tapi terima penderitaan. Mungkinkah itu cara Allah ingin mengingatkan saudara agar saudara benar-benar hidup semakin dekat dengan Dia? Jadi jangan menganggap sebagai satu musibah itu sebagai sesuatu yang kemudian sudah hukuman Allah. Tidak. Mungkin itu cara Allah mencintai saudara, cara Allah mengasihi saudara, cara Allah ini menarik saudara. Oleh karena itu jangan mengeraskan hati saudara. Kalau Allah menempelak, itu berarti Allah mengasihi saudara. Yang kedua, kita akan belajar. Saudara, pada waktu Kristus menjumpai Saulus kemudian ditanya, atau kemudian dia ditanya, Kristus berkata, Saulus, kenapa kau menganiaya? Saudara, kapan Saulus itu pernah menganiaya Tuhan? Apakah Saulus pernah memukuli Tuhan? Kristus sudah mati 3-4 tahun yang lalu. Dan setelah 3-4 tahun, nama Saulus baru muncul. Mungkin pada waktu zaman Kristus, Saulus ini adalah anggota Mahkamah Agama, anggota Sanhedrin. Termasuk anggota Sanhedrin ini adalah 70 orang tua-tua yang dipilih dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang jumlahnya 70.
Mereka ini yang memutuskan hukum-hukum tradisi atau adat-adat Yahudi. Ya, seperti penatua kita. Ya, kalau penatua kita jumlahnya 30-an, orang Sanhedrin itu jumlahnya 70. Saulus termasuk ada di dalamnya. Mungkin pada waktu zaman Yesus, dia tidak termasuk anggota Sanhedrin. Tapi pada waktu zaman Kristus, setelah 4 tahun, dia duduk menjadi anggota Sanhedrin. Dulu belum muncul, namanya belum muncul, kiprahnya belum muncul. Tapi setelah itu baru muncul 3-4 tahun kemudian. Nah, Saulus tidak pernah menganiaya Kristus. Saulus tidak pernah ikut-ikutan menyalibkan Kristus. Tapi kenapa Tuhan berkata, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ternyata saudara, kehidupan Saulus yang membunuh orang Kristen itu sama dengan membunuh Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus. Kristus yang adalah kepala. Pada saat anggota tubuhnya dianiaya, maka kepalanya juga ikut teraniaya. Dari sini kita bisa tarik satu pelajaran. Menjadi orang Kristen yang teraniaya, gak usah takut. Karena Kristus akan jadi pembela saudara. Pada saat saudara dianiaya karena Kristen, karena disudutkan karena kekristenan saudara, gak usah takut. Karena Kristus pasti akan turun tangan. Ini juga harus menjadi hati-hati, menjadi warning peringatan bagi orang yang menganiaya orang Kristen. Ya. Jadi jangan takut dianiaya, tapi hati-hati kalau kemudian orang itu menganiaya. Karena Kristus juga tidak akan tinggal diam saat umatnya satu dunia dianiaya. Jadi pada saat dianiaya tidak usah bisnis, tidak usah merasa terhina atau kemudian merasa wah kok gini ya, tidak usah. Karena pada saat saudara teraniaya, Kristus juga teraniaya. Nah, saudara, apa yang kedua yang terjadi pada saat Saulus dijumpai oleh Kristus? Saudara, tadinya Saulus adalah seorang yang ngejar-ngejar orang Kristen. Dia sangat benci pada orang Kristen. Dia benci dengan semua atribut kekristenan. Dia pembunuh orang Kristen. Tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi. Coba kita baca kembali ayat 19. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik, murid-murid Kristus. Setelah dia bertobat, dia yang tadinya adalah penganiaya, sekarang dia kumpul bersama-sama murid Kristus. Dia yang tadinya tidak bisa kumpul dengan orang Kristen, sekarang dia kumpul dengan orang Kristen. Dan saudara, sikapnya ini betul-betul menakjubkan, betul-betul mengherankan. Coba kita baca ayat yang ke-21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Pengaruhnya ini bukan pengaruh sebagai pemimpin partai, banyak pengikut, tidak. Semakin besar sikapnya atau semakin hebat atau semakin baik sikapnya. Coba kita lihat. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Ini maksudnya menakjubkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Setelah dia terima Yesus, dia berlalu perubahan iman. Dia menginjili orang supaya terima Yesus. Tapi ternyata ada perubahan karakter dalam kehidupan Saulus. Saudara, dua hal ini adalah dua hal yang mendasar, yang hanya Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saya. Perubahan iman dikerjakan oleh Allah dalam hidup saya. Perubahan karakter juga demikian. Loh, perubahan karakter psikologi juga bisa merubah karakter saya. Mulai. Kalau perubahan psikologi itu ditanamkan dari luar, tapi kalau perubahan iman, perubahan karakter itu muncul dari dalam. Saya apakah saudara sudah mengalami kehadiran Kristus dalam hidup saya? Dan tandanya apakah
kehadiran Kristus hidup dalam hidup saudara, Anda berubah menjadi orang yang semakin baik. Tidak lagi menjadi seorang troublemaker, tidak lagi menjadi orang yang seolah-olah mengejar orang lain, menyudutkan orang lain, mencari kesalahan orang lain. Tapi menjadi seorang yang bisa diterima dikatakan orang Kristen. Banyak orang yang berpikir keliru. Kalau saya semakin banyak dibenci orang, maka saya adalah orang benar. Oh, belum tentu. So itu Yohanes 17 mengatakan, kalau kamu belum dibenci oleh dunia ini, maka kamu belum layak menjadi muridku. Saya tunggu dulu, kasihkan ayat ini. Dalam Yohanes 17 dikatakan, kalau kamu tidak dibenci oleh dunia, bukan orang Kristen, bukan sesama orang Kristen. Kalau kamu tidak dibenci oleh dunia, maka kamu belum layak jadi muridku. Kalau saudara dibenci oleh orang berdosa karena pertobatan saudara, maka itu saudara rendah. Tapi kalau sesama orang bertobat saling membenci, mungkin sudah tidak rendah, bukan rendah. Itu benci sama saya, pemain musik benci sama saya, majunya juga benci sama saya, sampai pendetanya juga benci sama saya. Kenapa sih saya? Oh, karena saya orang benar. Oh, belum betul saya. Tanda tanya besar. Kalau sesama anak Tuhan itu kemudian membenci saya, jangan katakan saudara benar. Kalau saudara bertobat, saudara menjadi anggota tubuh Kristus, dikatakan tubuh Kristus itu satu. Dan Saulus masuk dalam lingkungan orang Kristen. Di situ ternyata orang Kristen sesamanya takjub. Kenapa? Dulu saya kenal dia karakternya seperti ini. Ternyata setelah masuk dalam lingkungan orang percaya, ada satu perubahan karakter. Saudara, ini harus nyata dalam hidup saudara. Banyak orang yang tidak mengerti. Oh, yang penting imanku sudah serahkan kepada Kristus. Tapi ternyata karakternya tetap sama saja. Saudara, iman dan perbuatan itu menyatu seperti dua sisi mata uang. Iman dan karakter juga demikian. Kalau saudara berubah arah iman saudara, terfokus kepada Kristus, semakin dekat dengan Kristus, maka Kristus akan mempengaruhi hidup saudara. Karakternya akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, orang harus hidup serupa Kristus. Maksudnya apa? Sesuai dengan karakter Kristus. Bagaimana sih hidup sesuai karakter Kristus? Karakter Kristus bagi pribadi Yesus sejak kelahirannya sampai kenaikannya ke surga harus diteladani oleh setiap orang Kristen. Harus membawa perubahan. Dulu ada seorang jemaat, dia sudah meninggal kira-kira 10 tahun yang lalu. Pada waktu saya mulai pelayanan di sini kira-kira 16-17 tahun yang lalu, dia selalu bercerita yang sama kalau saya pergi ke rumah dia. Orangnya sudah tua. Dia profesinya adalah membuat jajan basahan misalnya, lumpia, kroket misalnya. Rupanya di daerah Pangkalan atau Tanjung Barat. Saya tahu, pada waktu saya datang ke sana, tiap kali datang, ya usianya sudah tua, terbatas, sudah mulai pikun-pikun menurut saya. Dia selalu cerita-cerita yang sama, yang nggak pernah pikun saya. Jadi tiap kali saya datang ke sana, mau berjalan kudus, keliling, ataupun mau doakan dia besok dia sakit, selalu dia suruh saya duduk, tak ceritanya. Ya, saya dengarkan, tapi dalam hati saya, aduh, diceritain ini lagi bosan. Mau saya nonton itu udah enak, bosan. Ya, dalam hati saya sambil bosan ya. Oh ya saya tahu, ya nanti saya tahu. Apa yang dia ceritakan? Cuk, saya ceritanya, tante ini dulu pembuat lumpia. Sebelum kenal Kristus, wah,
tante ini orang yang sangat kasar. Tanya, kasarnya tante ini sampai di mana dengan pembantu? Sampai di mana? Kalau tante marah pembantu nih, itu bumbunya lumpia itu ditembokkan ke muka pembantu juga. Jadi joinkan sama pembantunya sambil mudah bumbunya lumpia, bukan lumpianya dikasih bumbu pembantu dan dikasih bumbu. Tapi inti ceritanya bukan situ. Inti ceritanya dia berkata, tapi puji Tuhan juga setelah saya mengenal Kristus, tidak ada lagi bumbu lumpia yang mendarat di muka pembantu. Kalau pembantu sama ini, kenapa kok salah? Kalau dulu juga bayaran pembantu seringkali tidak bayar. Setelah saya terima Kristus, pembantu mau utang malah tak utang, gak utang malah tak utang. Kenapa saya tahu? Kenapa saya bisa mengingatkan berkali-kali cerita ini diceritakan? Dan ini menurut saya cerita yang mungkin orang lain bosan atau perubahan. Tapi dia dengan semangat, dengan sukacita, dengan berkobar-kobar, dia ceritakan. Kenapa? Karena dia mengalami ada satu perubahan. Dia mengalami ada satu zaman Kristus. Dan dia merasakan aku berubah. Ini seharusnya menjadi satu sukacita dalam kehidupan orang percaya. Saya kasih tahu. Berkatnya orang percaya atau sukacitanya orang percaya itu bukan pada kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Berkatnya orang percaya bukan pada segala jabatan atau kepandaian yang diberikan oleh Tuhan. Tapi berkat orang percaya itu terletak pada kehadiran Kristus yang membawa perubahan hidup dalam hidup saya. Pada saat saudara beriman dan satu persatu sifat yang Kristus terjadi dalam hidup saya, itulah kesuksesan orang Kristen. Dan saudara, bagaimana saudara bisa berubah karakter saudara? Saudara setuju kepada Kristus. Kristus memakai cara Rasul Saulus atau Saulus dibutakan, dibuat tidak bisa apa-apa, dibuat nothing, dibuat bukan apa-apa. Baru di situ kemudian Tuhan bisa bekerja di hati Rasul Saulus. Ya. Saudara coba baca ayat yang ke-9. Maaf, ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kamu nanti akan pakai. Nanti akan dikasih tahu oleh seseorang. Dan orang itu bernama Ananias kalau saudara baca seterusnya. Dan orang itu akan memberitakan segala tugas yang akan aku kembangkan ke kamu. Tapi saudara, kenapa harus dibuat buta? Dikasih tugas ya sudah, tugas begitu saja kan? Tapi kenapa harus dibuat buta? Dibuat tidak bisa apa-apa? Supaya Saulus itu benar-benar merendahkan dirinya, benar-benar mengosongkan dirinya. Baru di situ kuasa Tuhan bisa sempurna di dalam dia. Dalam surat Korintus Rasul Paulus atau Paulus berkata, aku dibuat tidak bisa apa-apa, tapi malah dalam kelemahan pula kuasamu sempurna. Saudara, apakah saudara sekarang merasa dibuat oleh Tuhan tidak bisa apa-apa? Atau saudara merasa, aduh habis hidupku, perusahaanku bangkrut, kondisi fisikku melemah, aku hancur hidupku. Di situ kuasa Tuhan akan sempurna di dalam hidup.
seorang pelayan Tuhan yang baik, dia juga harus bersikap, saya bukan apa-apa, baru dia bisa dipakai Tuhan dengan baik. Saudara mungkin berkata, kalau saya masih punya sesuatu, saudara boleh punya sesuatu, tapi saudara harus berkata, saya bukan apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Semua anugerah Tuhan, di situ Tuhan akan pakai saudara. Kalau saudara berkata, uangku bukan uangku, ini dari Tuhan. Tuhan akan pakai uang saudara. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Tuhan yang punya hidupku. Tuhan akan pakai hidup saudara. Galatia 2:20, Rasul Paulus berkata, aku hidup, bukan hidupku lagi yang hidup. Hidupku yang lama sudah mati, tapi sekarang hidup yang kuhidupi adalah hidup dalam Kristus. Kristus hadir dalam hidupku, dan aku hidup dengan Kristus. Bersama Kristus, aku persembahkan hidupku pada Kristus. Apa kondisi saudara? Mungkin saat ini terpuruk. Ingat ceritanya. Dalam kondisi terpuruk, Tuhan akan bekerja. Kenapa? Karena kuasanya tidak tersembunyi dalam dosa. Terpujilah nama Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dan satu kali di Hollywood diadakan acara KKN yang besar.
satu orang laki-laki yang hidupnya penuh kepalsuan. Pada waktu dia mendengar kalimat itu, seolah-olah suaranya atau kalimat demikian ditujukan pada dia. Seolah-olah Tuhan itu menepuk dia, kejam. Dia pulang ke rumah, dia menangis terseduh. Besoknya datang ke KKR lagi. Dia pulang ke rumah menangis terseduh. Dia menyesal. Dan kemudian dia datangi kamarnya Billy Graham di hotel tempatnya bilang. Dia ketok kamarnya jam 2 pagi. Dia berkata, tolong Pak Pendeta, saya didoakan supaya saya bertobat. Biasa ya, orang yang datang pendeta tolong doakan. Kenapa harus saya? Ya karena pendeta doanya mandi, ucap supaya saya ini tidak hidup begini-begini terus, tidak hidup dalam dosa, tolong doakan. Tapi Billy Graham ternyata tidak mau doa. Enggak, kamu mau hidup baik itu urusanmu dengan Tuhan. Kamu langsung berkata kepada Tuhan, menyesali dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Kamu komitmen di hadapan Tuhan. Malam itu juga dia berdoa di depan Tuhan. Dia komitmen, dia pulang hidupnya berubah. Tidak lagi gandeng kanan kiri cewek atau atau berjudi atau mabuk-mabukan. Dan saudara, ternyata pertobatannya harus bayar mahal. Satu kali ada perusahaan minuman keras itu mau masang iklan di radio tempatnya dia bekerja karena dia menyiar radio. Dia mati-matian saat tidak mau menyiarkannya. Sudah tahu apa ini? Dipecat oleh bosnya pemilik radio tersebut. Dia kehilangan pekerjaannya. Ini penyiar, ini iklan bir, itu bisa mendapatkan pemasukan besar. Kamu tidak mau. Sudah pergi. Dan saudara hidupnya semakin terpuruk. Sampai satu kali seorang sahabatnya yang bernama John Wayne, sudah tahu pemain film Cowboy, kita tahu John Wayne. Dia berkata, kamu tuh salah milih agama. Mana buktinya? Kamu milih Tuhan, ternyata hidupmu malah dipecat, malah menderita. Kamu tuh keliru, kamu tuh bayar terlalu mahal untuk mengikut Kristus. Tapi sudah berkata, enggak. Memang aku terpuruk, tapi ada perubahan. Kemudian John berkata, lu kok bisa kamu berubah? Kenapa kamu bisa meninggalkan para wanita? Kok bisa meja judi ditinggalkan? Mabuk-mabukan ditinggalkan? Kemudian dia berkata pada John Wayne, aku bisa karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah untukku. John Wayne bertanya, kemudian berkata kepada Sue, kalimat yang bagus. It is no secret what God can do. Kamu buat lagunya. Kalau kamu buat lagunya, pasti lagu ini akan bagus. John Wayne pikirannya bisnis ya. Dan akhirnya Stewart Lemon menulis lagu It's no secret. Tujuannya bukan untuk komersil, tapi dia punya tujuan. Seperti Allah sudah merubah hidupku, imanku dirubah, karakterku dirubah. Aku ingin dengan lagu ini orang juga bisa dijamah oleh kuasa Allah yang sama yang telah menjamah aku. Makanya kemudian lagu ini ditulis tak tersembunyi kuasa Allah. Bukan harapannya saudara diberkati limpah, tapi harapannya terjadi jamah kuasa dan dosa. Kita akan mencoba lagu ini dalam teks bahasa Inggris. Kalau kami masih boleh melaksanakan ibadah kenaikan Kristus ke surga,
Kami bukan sekedar memperingati bahwa Engkau meninggalkan kami, tapi kami juga boleh memahami bahwa Engkau juga bisa datang kapanpun Engkau mau. Kalau Engkau sudah boleh menjamah Saulus untuk boleh mencari anak Tuhan, untuk boleh berubah karakternya, dan juga Engkau sudah boleh menjamah jutaan orang yang lain sehingga mereka boleh beriman kepada Kristus dan juga bakal berubah karakter. Kami yakin Kau juga bisa menjamah kami. Kami yang sudah beriman kepada Kristus, Kau mau rubah karakter kami untuk boleh menjadi serupa Kristus. Kami yang belum beriman kepada Kristus, berikan iman-Mu dalam hidup kami, Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Kau sebagai Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih, Tuhan. Ampuni dosa kami, kuduskan kami dan berkati kami. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita panjatkan doa.